Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Lailatul Husnul Khotimah, mahasiswa semester 1, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, STKIP PGRI Ponorogo. Nah teman-teman, video kali ini saya akan sedikit mengulas tentang sosok sastrawan yang jadi inspirasi buat saya. Adapun video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Sastra dengan dosen pengampu Ibu Sri Wahyuni. Jadi, siapakah sosok sastrawan yang menginspirasi buat saya? Temukan jawabannya dengan terus menonton video berikut ini. Nah, teman-teman, jadi sosok sastrawan yang saya jadikan sebagai inspirasi yaitu adalah D. Zawawi Imron. D. Zawawi Imron ini merupakan seorang sastrawan dan juga penyair yang sering menyisipkan akar lokal budaya, daerah, dan juga dijuluki si celurit emas. Beliau lahir pada tanggal 1 Januari 1945 di Desa Batang-Batang, Sumeneb, Madura. Beliau juga merupakan anggota Dewan Pengasuh Pesantren Ilmu Giri Yogyakarta. Zawawi Imron banyak berceramah tentang agama, sekaligus membacakan sajaknya. Selain itu, Zawawi Imron juga dikenal sebagai budayawan Madura. Terkait kependidikannya, beliau hanya sempat mengenyam pendidikan sekolah dasar yang pada saat itu masih bernama Sekolah Rakyat. Kemudian beliau mendaftarkan diri menjadi santri di Pondok Pesantren Hilambi Capi Desa Gapura Tengah, Sumeneb. Setelah merasa cukup menimba ilmu di pesantren selama kurang lebih setahun setengah, beliau mengikuti ujian PGA dan berhasil lulus sehingga memperoleh ijazah yang memberinya peluang untuk menjadi guru SD. Terkait kepenyairannya, penyair daerah yang berbakat dan berkualitas ini pertama-tama ditemukan dan dipromosikan oleh seorang penyair bernama Subagio Sastro Wardojo dalam pertemuan penyair 10 kota yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta, yaitu pada bulan April 1982, dan di saat itu juga dalam acara Temu Penyair Muda di Taman Ismail Marzuki. Subagio Sastro Wardojo memilihnya sebagai salah satu penyair terbaik bersama dengan Kriapur. Sebelumnya, Zawawi Imron menulis sejak ketika berusia 17 tahun dalam bahasa Madura, kemudian mulai beralih ke dalam bahasa Indonesia. Beliau berterima kasih kepada Pak Sutama selaku camat di tempatnya yang pertama kali memberinya kesempatan untuk mengetik puisi-puisinya. Adapun karakteristik dari karya Zawawi Imron sebagai berikut. Sajak-sajak umumnya menghadirkan tema perenungan tentang alam, terutama alam Madura. Lingkungan tempat ia dilahirkan sangat kental dengan budaya Madura dan masyarakatnya taat beragama, sehingga mempengaruhi tema sajak-sajaknya. Dalam suatu kesempatan, Subagio mengatakan bahwa Zawawi Imron telah mencapai pengucapan pribadi yang khas dengan mengungkapkan dunia angan-angan yang berwatak surrealisme yang mengatasi dan menolak batas-batas kenyataan. Adapun karya-karya dan prestasi dari D. Zawawi Imron yaitu kumpulan puisi Bulan Tertusuk Ilalang yang kemudian terkenal karena sutradara Heri Nugroho di tahun 1999 membuat film yang diilhami dan diberi nama dengan judul yang sama. Kemudian Celurit Emas dan Nenek Moyangku Air Mata terpilih sebagai buku puisi terbaik Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kemudian karya besar lainnya dan Semerbak Mayang, Berlayar di Pamor Badik, dan lainnya. Beberapa sajaknya juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Belanda, dan Bulgaria.
selanjutnya yaitu kesan dan inspirasi yang didapatkan dari sosok sastrawan Dezawawi Imron ini. Beliau ini patut diacungi jempol melihat pendidikan beliau yang tidak tamat sekolah, tapi beliau mampu menjadi sosok sastrawan Indonesia yang nama dan karyanya patut diperhitungkan di tingkat nasional bahkan internasional. Ia mampu belajar secara otodidak dengan banyak membaca koran, majalah ataupun buku-buku lainnya. Berhubung desanya terpencil, sehingga untuk memperoleh bahan bacaan itu, Zawawi harus pergi ke kota. Hal ini beliau lakukan secara rutin seminggu sekali. Di samping itu, beliau juga menjadi sosok sastrawan dan penyair. Beliau juga seorang mubalik. Dan namanya sudah tidak asing lagi bagi majelis-majelis taklim di lingkungan Muhammadiyah, Aisyah, Pelajar Islam Indonesia, IPNU, dan Persatuan Ukhuwah Islamiyah. Ia bisa membuktikan hanya dengan lulusan sekolah dasar bisa membuat orang terkagum-kagum karena pidato dan gagasannya dapat diterima oleh kalangan intelektual kampus. Beliau juga berhasil mematahkan pandangan selama ini bahwa seorang penyair Indonesia yang berkualitas mesti lahir di kota-kota besar. Nah, itu tadi beberapa inspirasi yang saya dapatkan dari sosok sastrawan Dezawawi Imron. Dengan semangat dan perjuangannya, beliau berhasil menciptakan sebuah karya-karya yang luar biasa dan juga mendapatkan prestasi atas karya yang luar biasanya tersebut. Semoga kita bisa mengambil sisi baiknya, sisi positifnya, yaitu sisi perjuangannya dengan semangat dan kerja kerasnya untuk menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Di samping itu, ada alasan lain kenapa saya memilih Zawawi Imron sebagai sosok sastrawan yang menginspirasi buat saya, yaitu karena saya pernah membacakan salah satu karya puisinya yang berjudul Ibu dalam suatu kesempatan. Dan itu merupakan pengalaman saya yang sangat berkesan. Dan memang benar, puisi karya Zawawi Imron ini mengandung penuh makna dan pesan yang ingin disampaikan. Tak heran jika puisi berjudul Ibu karya Zawawi Imron ini menjadi puisi wajib yang dibaca pada suatu perlombaan baca puisi tadi. Saya akan membacakan beberapa baris dari puisi yang berjudul Ibu karya Zawawi Imron. Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu Ibu, yang tetap lancar mengalir. Baik, itu tadi beberapa baris yang termasuk dalam puisi berjudul Ibu karya Zawawi Imron. Dan cukup sampai di sini video kali ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.